Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Hamdi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Fadilah Rahmawati mengenai materi transformasi dengan subbab ketiga yaitu rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi dengan objek dengan cara diputar suatu pusat dengan sudut tertentu. Selanjutnya yaitu sifat-sifat rotasi. Yang pertama, suatu objek yang dirotasikan atau mengalami perputaran tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, perlu memperhatikan titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasinya. Yang ketiga, rotasi melibatkan besar sudut berarah yang dapat bernilai positif atau bernilai negatif, di mana akan menentukan arah putarnya. Yang keempat, jika besar sudut positif, maka arah putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan jika besar sudut negatif, maka arah putarnya searah dengan jarum jam. Berdasarkan gambar berikut, di sini mengalami rotasi di pusat 0,0 dengan sejauh 135 derajat, maka hasilnya akan berlawanan dengan arah jarum jam seperti gambar berikut. Setelah itu saya akan membahas tentang rumus rotasi. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B, maka bayangannya minus Y plus A plus B, X minus A plus B. Yang kedua, rotasi sebesar 190 derajat dengan pusat A, B, maka bayangannya minus X ditambah 2A plus B, yang min Y plus 2B. Yang ketiga, rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat A, B, maka bayangannya Y dikurang B ditambah A, min X ditambah A ditambah B. Yang keempat, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka bayangannya min Y, X. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0, maka bayangannya minus X, minus Y. Yang terakhir, rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat 0,0, maka bayangannya Y, min X. Selanjutnya, subbab keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Selanjutnya yaitu faktor dilatasi. Faktor dilatasi adalah perbandingan antara jarak bayangan dari pusat dilatasi dengan jarak titik mula-mula dari titik pusat dilatasi. Misalkan K adalah faktor dilatasi, maka berlaku hubungan berikut. Jika K lebih dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih dari 0 atau K kurang dari 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih dari minus 1 dan jika K kurang dari 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K kurang dari minus 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Selanjutnya yaitu rumus umum dilatasi. Dilatasi titik A, B pada pusat 0,0 dengan faktor skala M. Berdasarkan grafik tersebut, A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M0, 0M, yaitu matriks yang bersesuaian dengan dilatasi O, M dikali dengan AB, hasilnya AM dan BM. Yang kedua, dilatasi titik A, B terhadap pusat P, K, L dengan faktor skala M. Berdasarkan grafik tersebut berumuskan A aksen, B aksen, yaitu bayangannya sama dengan M0, 0M dikali A min K, B min L sama ditambah KL. 1, 2, 3. Sekian pembahasan dari kami tentang materi transformasi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.